Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahyu Dinastia dengan NIM 20700119035 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi grup siklik sebagai salah satu pengajuan tugas atau MIT pada mata kuliah struktur aljabar. Di sini yang pertama yang akan saya bahas tentang grup siklik, yaitu adalah definisi dari grup siklik. Nah, di mana definisi dari grup siklik yaitu suatu grup G dikatakan grup siklik jika terdapat A elemen G sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Jadi di sini artinya anggota-anggota G itu haruslah berpangkatan dari A. Jadi anggota-anggota dari G itu harus berpangkatan A. Nah, mulai dari A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan yang negatif. Nah, misalnya yang negatif seperti ini. A pangkat negatif 1, A pangkat negatif 2, A pangkat negatif 3, dan seterusnya. Jadi satu unsur di G bisa menentukan semua unsur anggota G. Nah, anggota A yang seperti ini sebelumnya sudah kita bahas pada himpunan. A yang seperti ini bisa kita sebut generator dari grup G. Jadi A yang seperti ini bisa kita sebutkan generator dari grup G. Dan secara umum kita dapat menuliskan G sama dengan grup yang dibangkitkan oleh A, seperti ini. Atau grup dengan generator A, atau grup dengan generator A. Nah, jadi ketika kita menyebutkan suatu grup siklik, berarti kita harus tahu generatornya. Nah, sekarang apakah generator itu tunggal? Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apakah generatornya tunggal? Ya, tentu generatornya itu tunggal. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan grup siklik? Nah, salah satu cara yaitu dengan mencari generatornya. Terus sebelumnya itu kita masuk ke contoh terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat salah satu contoh yaitu apakah Z8 adalah suatu grup siklik? Nah, ingat bahwa Z8 itu adalah himpunan modulo 8. Residu modulo 8 yang anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan operasi modulo 8. Nah, kita lihat dulu atau kita cek anggotanya itu per anggota. Kita cek anggota per anggota. Pertama-tama kita lihat yang dibangkitkan oleh 0. Nah, itu cuma 0 karena 0 sama dengan 0.
0 pangkat 1 sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi seterusnya hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya yang dibangkitkan dengan 1. Ini yang dibangkitkan oleh 1 sama dengan 1. 2 ini 1 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 2 3 1 pangkat 3 1 tambah 1 tambah 1. Ingat di sini penulisan pangkat belum tentu bermakna perkalian, tergantung operasinya. Walaupun operasinya penjumlahan tetapi dituliskan sebagai pangkat. Nah, sampai seterusnya di sini dituliskan 1 pangkat 8. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 8 kali. Sama dengan 8 kongruen 0 modulo 8. Jadi 1 memuat semua Z8. Dengan demikian Z8 sama dengan generator 1. Ini. Yang pertama kita peroleh 8 yang dibangkitkan oleh 1. Selanjutnya itu sekarang kita lihat 2 itu 0 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 4 2 pangkat 3 6 2 pangkat 4 8. Berarti kongruen 0 modulo 8. Jadi 2 juga termasuk dalam Z8. Kemudian 3 juga sama dengan Z8, yaitu sama dimulai dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 6 3 pangkat 3 sama dengan 9 kongruen 1 modulo 8. Begitu seterusnya sehingga didapat Z8 juga sama dengan 3. Nah, selanjutnya itu adalah 4 cuman mempunyai 2 anggota grup. Yang dibangkitkan oleh 4 cuman 2 anggota, yaitu 0 dengan 4. Selanjutnya 5 juga sama dengan Z8. Kemudian 6 sama juga dengan generator yang 2 yang ini. Jadi 6 ini sama dengan yang ini, generator kedua. Kemudian 7 juga sama dengan Z8. Nah, ternyata dari contoh ini Z8 adalah grup siklik. Jadi Z8 adalah grup siklik. Z8 siklik dengan generatornya ada 4. Jadi Z8 ini mempunyai generator 4, yaitu 1 3 5 7. Oke, generatornya itu juga tidak tunggal. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kita akan membahas contoh dan bukan contoh dari grup siklik. Jadi di sini ada beberapa soal, ada 6 soal yang akan kita cari apakah dia termasuk grup siklik atau tidak termasuk grup siklik. Nah, soal yang pertama itu apakah U10 adalah suatu grup siklik? Kedua, apakah U8 adalah suatu grup siklik? Ketiga, apakah Z merupakan grup siklik? Keempat, apakah R merupakan grup siklik? Kelima, apakah Zn merupakan grup siklik? Dan yang terakhir itu adalah apakah D4 adalah suatu grup siklik? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu
apakah U10 adalah suatu grup siklik? Jadi ada yang sudah saya buat, yaitu pertama kita tentukan dulu himpunannya, yaitu 1, 3, 7, 9. Jadi yang pertama yaitu yang dibangkitkan oleh 1, berarti 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 0, dan seterusnya itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu yang dibangkitkan oleh 3, yaitu 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 0, dan seterusnya. Hasilnya itu 3, 9, 7, 1. Nah, selanjutnya yang dibangkitkan oleh 7, yaitu sama dengan 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, 7 pangkat 0, dan seterusnya. Hasilnya 7, 9, 3, 1. Dan selanjutnya itu adalah yang dibangkitkan oleh 9, sama dengan yaitu 9 pangkat 1, 9 pangkat 2, 9 pangkat 3, dan 9 pangkat 0, dan seterusnya. Hasilnya itu 9 dan 1. Karena terdapat A sama dengan G, yaitu 3 dan 7, karena ini yang dibangkitkan oleh 3 dan 7 ini kan hasilnya sama. Ada yang 3971, ada yang 7931, sama. Jadi 3 dan 7 ini sama, yaitu terdapat A sama dengan G, yaitu 3 dan 7, maka U10 itu adalah grup siklik. Jadi U10 ini termasuk grup siklik. Jadi U10 ini termasuk grup siklik. Nah, yang kedua itu adalah apakah U8 adalah suatu grup siklik? Nah, U8 kita lihat U8 berarti U8 dikalis dulu. Anggota U8 itu adalah 1 pasti sudah pasti. 1 itu sudah pasti. Kemudian 2 tidak. 3, 5, 7 masuk. Nah, kita lihat anggotanya satu persatu. Yang dibangkitkan oleh 1 adalah 1, sama juga yang tadi yang U10. Yang dibangkitkan oleh 1 itu hasilnya adalah 1. Terus yang dibangkitkan oleh 3 itu adalah 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya yang dibangkitkan oleh 5, 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang dibangkitkan oleh 7, yaitu 7 pangkat 1 sama dengan 1. Jadi tidak ada yang sama hasilnya. Berarti U8 ini tidak termasuk grup siklik. Jadi tidak menutup kemungkinan U8 itu siklik dan U10 juga bukan siklik. Jadi U8 ini bukan siklik, tetapi U10 termasuk grup siklik. Jadi tidak menutup kemungkinan juga U9 termasuk grup siklik atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah Z merupakan grup siklik? Nah, Z ini merupakan grup siklik karena dia mempunyai generator, yaitu generatornya 1 atau bisa juga -1. Karena di sini jelas bahwa semua bilangan bulat bisa kita tuliskan dengan Z, dengan kita mendefinisikan dengan syarat atau dengan catatan, terdefinisikan 1 pangkat 0 sama dengan 0, 1 pangkat -1 sama dengan -1,
1 pangkat 1 sama dengan 1. Jadi berarti dia tinggal membuat Z itu sama dengan 1 pangkat N. Nah, di mana N elemen Z. Tapi perpangkatan di sini bukan perkalian ya guys. Nah, ingat, perpangkatan di sini itu adalah penjumlahan. Kalau untuk Z tergantung grupnya. Jadi Z ini merupakan grup siklik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu apakah R merupakan grup siklik? Nah, R terhadap penjumlahan berarti ini jawabannya dia bukan termasuk grup siklik karena tidak ada anggota R. Jadi R ini bukan grup siklik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu apakah Zn merupakan grup siklik? Nah, kemudian Zn ini berdasarkan ilustrasi sebelumnya yang Z8 adalah satu pasti generatornya sudah pasti satu, berarti ini adalah siklik karena grup siklik karena ada generatornya. Generator satu itu ya generator, setidaknya ada generatornya. Jadi Zn ini merupakan grup siklik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu adalah apakah D4 adalah suatu grup siklik? Nah, D4 ini adalah grup dehidral dengan order 8. Jadi di sini dia juga bukan termasuk grup siklik. Jadi D4 ini juga bukan grup siklik. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang termasuk grup siklik itu adalah U10 dengan Z dan Zn. Jadi yang tidak termasuk dalam grup siklik yaitu adalah U8, R, dan D4. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat grup siklik. Nah, ada dua teorema berikut dengan akibatnya, yaitu teorema pertama, kapan A pangkat I sama dengan A pangkat I, dan teorema kedua yaitu orde dari A pangkat K. Nah, yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu teorema kapan A pangkat I sama dengan A pangkat I. Nah, misalkan G adalah grup dan A elemen G. Nah, yang pertama itu jika order dari A tak hingga A pangkat 1 sama dengan A pangkat J, jika karena hanya jika I sama dengan J. Nah, di sini maksudnya andaikan I tidak sama dengan J, tapi atau biasa disebut dengan andaikan I besar dari J, tapi A pangkat I sama dengan A pangkat J, berarti A pangkat I dikurang J sama dengan identitas. Jadi A pangkat I sama dengan dikurang J sama dengan identitas. Nah, berarti tidak mungkin kalau order dari A tak hingga berarti order dari A sama dengan I dikurang J. Sementara di sini disyaratkan order dari A tak hingga berarti kontradiksi dengan order A sama dengan tak hingga. Nah, kemudian untuk kasus yang
kedua sama lagi dengan yang tadi. Misalkan A pangkat I sama dengan A pangkat J, dan tanpa menghilangkan kebergungan I, anggap I besar dari J. Dengan I besar dari J, maka A pangkat I kurang J sama dengan E atau identitas, atau sama dengan atau sama dengan E. Nah, kemudian bagaimana cara kita menunjukkan kalau N harus membagi I dikurang J, sementara kita mengetahui bahwa order dari A sama dengan N, bahwa order dari A sama dengan N. Nah, berarti kita punya A pangkat N sama dengan J. Nah, oke. Sekarang kita andaikan N tidak membagi I dikurang J, maka I kurang J sama dengan N Q tambah R. Nah, dengan R kecil dari N dan R di sini kita bisa asumsikan positif. Ya, berarti di sini karena tadi sama dengan E, yang ini sama dengan E, karena A pangkat I dikurang J sama dengan A pangkat N Q tambah R, berarti ini sama dengan A pangkat Q pangkat N dikali A pangkat S. Antara ini E dikali A pangkat R, berarti di sini diperoleh A pangkat R sama dengan identitas, atau A pangkat R sama dengan E. Nah, ini jelas kontradiksi dengan order dari A sama dengan N. Nah, kenapa kontradiksi? Karena kalau A dari S sama dengan N, berarti N adalah bilangan terkecil, sehingga A pangkat N sama dengan E. Sementara R lebih kecil dari N. Tapi apakah R juga E? Berarti kontradiksi dengan order dari A sama dengan N. Nah, sekarang kita lihat akibat dari teorema ini. Yang pertama itu order dari A sama dengan order dari atau banyak anggota dari generator dari A. Nah, kenapa demikian? Karena dari akibat pembuktian ini, yaitu nanti dibuat generator dari A. Dia akan berisikan A pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 2 sampai nanti A pangkat K yang sama dengan E. Jadi ordernya nanti sama. Berarti ketika A pangkat K sama dengan E, berarti sebanyak itu anggota A, karena setelah E akan berulang lagi ke A. Nah, kemudian yang kedua yaitu A pangkat K sama dengan identitas jika K
K membagi N. Nah, kemudian yang ketiga yaitu misalkan G grup berhingga, maka A, B elemen G, maka order dari A, B membagi order dari A dikali order dari B. Nah, selanjutnya kita beralih ke teorema kedua yaitu atau sifat kedua yaitu order dari A pangkat K. Nah, misalkan G adalah grup dan A elemen G dengan order dari A sama dengan N, maka generator A pangkat 1 sama dengan generator yang dibangkitkan oleh FB N dengan K dengan order A pangkat K sama dengan N per FB N dengan K. Nah, apa maksudnya ini? Nah, berarti A pangkat K sama dengan yang dibangkitkan oleh A pangkat FB dengan K, kemudian order dari A pangkat K sama dengan N FB dikali K. Sekarang kita lihat akibat dari sifat ini atau teorema ini, yaitu pada suatu grup siklik dengan order berhingga berlaku yang pertama, order elemen membagi order grup. Yang kedua, A pangkat I sama dengan A pangkat J jika hanya jika FB N dengan I sama dengan FB N dengan J. Nah, kemudian selanjutnya order dari A sama dengan order dari A pangkat K hanya jika FB N dengan K sama dengan 1 atau N dan K saling relatif prima. Nah, di sini terdapat satu metode untuk mencari generator Zn, yaitu adalah A elemen N FB A dengan N sama dengan 1. Jadi generator dari Zn cari saja yang relatif prima dengan N, anggota Zn yang relatif prima dengan N. Nah, jadi di sini hubungan antara generator dari order dari A pangkat K itu sangat erat hubungannya dengan FBB dari N dan K. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya itu adalah teorema fundamental grup siklik. Nah, di mana yang berbunyi setiap subgrup dari suatu grup siklik adalah siklik. Jadi setiap subgrup dari suatu grup siklik adalah siklik. Lebih lanjut, jika order dari A sama dengan N, maka order dari setiap subgrup dari 4 adalah A, subgrup dari A adalah pembagi atau faktor dari N. Dan untuk setiap pembagi positif K dari N terdapat tepat satu subgrup dari A, sehingga order K yaitu A pangkat N per K. Nah, di sini kita ambil
misalnya contohnya itu Z8. Nah, kita lihat Z8 pembagi dari Z8. Ada pembagi dari 8 yaitu 1, 2, dan 4. Nah, berarti ini nanti 1 sudah pasti sama dengan Z8. Bagaimana dengan 2? Nah, 2 adalah dari Z8. Jadi misalnya begini. Jadi misalnya begini, 1, 2, 4. Nah, ini kan 1 sudah pasti 1. Nah, selanjutnya 2 adalah dari Z8 yang anggotanya terdiri dari 2, 4, 6, 0. Nah, sementara 4 dari Z8 ini anggotanya yaitu cuman 2, yaitu 4 dengan 0. Nah, kita lihat dari sini, maka A pangkat N per K. Apa hubungannya dengan teorema yang tadi, yang ini? Berarti ini generator dari Z8. Bisa kita tulis seperti ini. 2 sama dengan 1 pangkat 2, berarti order dari A yaitu order dari generator 2, yaitu 8 per 2 sama dengan 4. Nah, berdasarkan teorema ini bisa juga kita terapkan yang lain. Nah, silahkan dicobakan masing-masing. Ya, jadi ingat, setiap subgrup dari suatu grup siklik adalah siklik, dan order dari A dan order dari setiap subgrup adalah faktor positif dari N, juga membentuk suatu subgrup. Nah, sekarang kita lihat akibat dari teorema fundamental grup siklik yang ini. Nah, akibat pertama yaitu untuk setiap pembagi positif faktor K dari N, maka N per K adalah satu-satunya subgrup dari Zn dengan order K. Akibat kedua yaitu misalkan D adalah pembagi positif dari N, maka banyaknya elemen dari Zn dengan order D adalah di D. Nah, di D ini yaitu fungsi Euler, yaitu banyaknya bilangan bulat positif yang relatif 5 dengan D, yang relatif prima dengan D, yang kurang atau sama dengan D. Nah, selanjutnya akibat yang ketiga, yaitu dalam suatu grup hingga banyak elemen dengan order D adalah kelipatan dari di D. Nah, jadi secara umumnya banyaknya suatu grup hingga banyak elemen di D adalah kelipatan dari di D.